Halo good people, bayangkan dalam satu hari itu puluhan ribu manusia hilang dari dunia ini. Bukan karena bencana alam, tapi karena satu ide, satu kebencian, dan satu nama. Ya, kita akan berbicara tentang Adolf Hitler. Coba teman-teman tarik napas sebentar, karena apa yang akan teman-teman dengar itu bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah sisi paling gelap dari manusia itu sendiri. Cerita ini dimulai dari seorang pria biasa lahir di Austria pada tahun 1889. Bukan dari keluarga kerajaan, bukan pula seorang jenius sejak kecil, tetapi di dalam dirinya perlahan tumbuh sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu rasa benci, rasa gagal, dan keinginan untuk menguasai dunia. Hitler kemudian naik menjadi pemimpin Jerman pada tahun 1933, yang mana dia memegang kekuasaan penuh sebagai Führer, dan dari situlah dunia itu mulai berjalan menuju kehancuran, teman-teman. Namun yang membuatnya berbeda itu bukan hanya dari ambisinya saja, tetapi dari ideologinya juga. Hitler percaya pada konsep ras unggul, gitu, bahwa bangsa Arya itu lebih tinggi dari manusia lain. Dan dari keyakinan itulah Hitler itu mulai menanamkan satu hal kepada rakyatnya, yaitu bahwa ada kelompok manusia yang tidak layak hidup. Dan kebencian sudah dianggap sebagai kebenaran, maka kekejaman akan terasa seperti kewajiban, gitu. Di mana Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 ketika Jerman menyerang ke Polandia. Tetapi ini juga bukan sekedar perang biasa, itu adalah perang yang dipicu oleh obsesi, dominasi, dan kehancuran total, di mana dunia itu terlibat, gitu. Negara demi negara jatuh, yang mana dalam waktu yang singkat, gitu. Dan Eropa itu berubah menjadi ladang kematian, teman-teman. Itu sangat mengerikan, gitu. Sekarang coba teman-teman dengarkan baik-baik. Diperkirakan lebih dari 50 juta orang yang meninggal akibat Perang Dunia Kedua. Sungguh angka yang luar biasa, gitu ya kan. Sebuah angka yang sulit dipahami oleh otak manusia, gitu. Tapi bukan itu saja, gitu. Bahkan angka itu belum cukup untuk menggambarkan kekejaman yang sebenarnya, gitu. Karena di balik perang itu ada sesuatu yang lebih mengerikan, yang lebih sadis, gitu. Sesuatu yang dilakukan dengan dingin, terencana, dan sangat sistematis, gitu. Yaitu namanya yang disebut Holocaust. Itu bukan pembunuhan biasa, teman-teman. Itu adalah pembantaian massal, gitu ya, yang dirancang oleh suatu negara, yang mana orang-orang ditangkap, dipisahkan, dipaksa bekerja, disiksa, dan akhirnya dibunuh, gitu. Bukan apa yang mereka lakukan, tapi karena siapa mereka, gitu. Yang mana lebih dari 6 juta orang Yahudi itu dibunuh secara sistematis oleh rejim Nazi. Dan itu belum termasuk jutaan korban lain, gitu ya. Seperti orang Polandia, orang Roma, penyandang disabilitas, hingga tahanan perang Soviet, gitu. Itu juga dibantai tanpa ampun. Coba teman-teman bayangkan ini, gitu ya. Yang mana ada tempat yang bernama kamp konsentrasi. Di sana itu manusia itu, orang-orang itu diperlakukan kayak benda, gitu teman-teman. Mereka dimasukkan ke kamar gas, dibunuh dalam hitungan menit, gitu ya kan. Tubuh mereka dibakar,
nama mereka dihapus, seolah-olah mereka itu tidak pernah ada, tidak pernah hidup di dunia ini gitu ya. Pokoknya total dihilangkan. Dan yang paling mengerikannya lagi teman-teman, semua itu dilakukan dengan sistem yang sangat rapi. Yang mana ada jadwal, ada perintah, dan ada organisasinya gitu. Yang mana orang-orang itu seolah-olah dibuat kematian itu diatur seperti produksi pabrik gitu teman-teman. Di camp Auschwitz ya, di camp Auschwitz saja itu sekitar 1 juta orang Yahudi dibunuh. Dan secara keseluruhan jutaan orang mati karena kelaparan, penyakit, karena kerja paksa, atau karena eksekusi massal gitu ya kan. Dan itu bukan hanya sekedar angka, itu adalah manusia dengan nama, dengan keluarga gitu, mereka juga punya mimpi. Namun propaganda yang mereka buat gitu membuat semua itu terasa normal gitu, kayak gak pernah terjadi. Karena Hitler itu tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja teman-teman, tapi juga memanipulasi pikiran. Ia mengontrol media, menyebarkan kebohongan, dan membentuk realitas versi dirinya sendiri. Yang mana ketika sebuah bangsa gitu ya terus-menerus diberi narasi bahwa kebencian itu adalah sebuah kebenaran, ya lambat laun gitu ya, lama kelamaan hati nurani pun akan mati gitu ya kan. Disitulah letak kekejaman yang sebenarnya gitu. Bukan hanya pada pembunuhan saja, tetapi pada bagaimana manusia itu bisa diyakinkan bahwa membunuh itu benar gitu. Dan ketika perang mulai berbalik arah ya, kekalahan Jerman semakin dekat, tepatnya pada tahun 1944 sampai 1945, yang mana pasukan sekutu itu mulai dikuasai oleh mulai membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dan saat mereka masuk ke camp-camp tersebut, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah hilang dari pikiran mereka, yang mana tubuh-tubuh kurus, tumpukan mayat, manusia yang hampir tidak bisa berdiri karena kelaparan gitu ya kan. Itu yang mereka lihat gitu. Dan akhirnya dunia melihat sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Dan pada saat kebenaran itu terbuka, semuanya sudah terlambat bagi jutaan korban, bagi jutaan orang yang merasakan itu gitu. Pada tahun 1945, Hitler mengakhiri hidupnya di bunker di Berlin. Tapi ini banyak konspirasi, apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh gitu, karena meninggalkan dunia ini dalam kehancuran yang Hitler itu ciptakan sendiri gitu ya kan. Lalu pertanyaannya bukan tentang bagaimana Hitler itu mati gitu, tetapi bagaimana satu orang itu bisa menyeret membawa dunia itu ke dalam mimpi buruk seperti itu gitu. Ya jawabannya sederhana mungkin ya, karena manusia itu bisa dimanipulasi, karena kebencian itu bisa ditanam, dan karena tidak ketika kita berhenti berpikir, kita bisa menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Ya cerita ini bukan untuk ditakuti, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita ingat gitu. Karena kalau dilupakan, maka itu akan terulang kembali. Dan mungkin dalam bentuk atau dalam versi yang
berbeda dan mungkin lebih berbahaya gitu ya kan. Jadi saat teman-teman mendengar nama Hitler, teman-teman tidak hanya melihatnya sebagai tokoh sejarah gitu ya kan. Enggak. Kita bisa melihatnya sebagai peringatan bahwa kejahatan terbesar di dunia itu tidak selalu datang dari monster gitu, enggak. Terkadang kejahatan itu datang dari manusia biasa gitu, dari orang biasa yang dipercaya terlalu jauh gitu ya kan. So ya begitulah. Ya mungkin itu saja dari saya. Thank you very much. Saya Amri Pitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.